Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiah Mahtumah Malayati, dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Teknik Penyiaran Radio. Mata kuliah ini penting, sifatnya wajib dalam program komunikasi dan penyiaran Islam, terutama untuk mahasiswa semester 3, dan mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Teknik Penyiaran Radio membahas teori dan praktik penyiaran radio, termasuk sejarah, kemudian karakteristik yang meliputi kelebihan dan kekurangan radio. Selanjutnya juga membahas tentang teknik pemancaran sinyal, kemudian pengoperasian perangkat penyiaran, manajemen frekuensi, dan juga teknik modulasi. Selain itu, mata kuliah ini nantinya sebagai sebentuk pengenalan bagi mahasiswa terutama semester 3 untuk melakukan pemagangan di tingkat selanjutnya, yakni di tingkat semester 5, terutama pemagangan di industri penyiaran radio. Karena dari tahun ke tahun mahasiswa kami banyak yang memilih industri radio atau industri penyiaran radio sebagai tempat pemagangan mereka. Selain keahlian teknis, mata kuliah ini juga nanti akan mengembangkan kemampuan komunikasi, kemudian juga perencanaan program media, penggunaan perangkat lunak penyiaran, dan juga keterampilan lain yang tentunya bermanfaat, terutama di dunia media massa. Baik, mata kuliah ini nanti kami akan bagi menjadi 14 pertemuan yang mencakup berbagai aspek mulai dari sejarah radio hingga pengukuran audiensnya. Kami juga memberikan pengalaman praktis berupa praktek langsung bagi mahasiswa di laboratorium radio bernama Radio Suara Tebu Ireng. Selanjutnya secara rinci saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teknik Penyiaran Radio, meliputi deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajarannya, dan juga materi yang disampaikan, serta metode pembelajaran yang digunakan, kemudian interaksi antara mahasiswa dan juga dosen, serta penilaian atau asesmen pada mata kuliah ini. Sebagai deskripsi mata kuliah, bahwa Teknik Penyiaran Radio merupakan mata kuliah pengenalan pertama kali kepada mahasiswa, terutama semester 3 untuk mengenal atau mengetahui broadcasting radio. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek teoritis sekaligus teknis dalam dunia penyiaran radio. Mahasiswa akan belajar tentang sejarah penyiaran radio, kemudian kelebihan dan juga kekurangan radio yang mengarah pada karakteristik komunikasi penyiaran radio. Juga, mahasiswa akan belajar mengenai pemancar sinyal radio, kemudian pengoperasian perangkat penyiaran, kemudian manajemen frekuensi, dan juga teknik modulasi. Materi kuliah mencakup pula untuk konsep perencanaan konten siaran, kemudian produksi audio, penggunaan perangkat untuk penyiaran, serta penanganan masalah teknis dan juga proses produksi penyiaran. Mata kuliah ini nantinya mempersiapkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam mengelola stasiun radio, kemudian mengoptimalkan kualitas siaran, serta menghadapi berbagai tantangan teknologi di industri penyiaran modern seperti saat ini. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang mendasarkan pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang kemudian dijabarkan menjadi materi-materi yang terbagi dalam 14 pertemuan. Empat 14 pertemuan itu diantaranya, yang pertama mengenai pengenalan penyiaran radio, meliputi sejarah perkembangan radio, karakteristiknya, serta kelebihan dan juga kekurangannya, termasuk format radio yang beragam. Kemudian yang kedua, menyangkut aspek teknis dalam siaran radio. Yang ketiga, produksi konten siaran radio. Yang keempat, keterampilan penyiaran. Yang kelima, berita dan jurnalisme radio. Yang keenam, program khusus dan interaktif di bidang radio, kemudian tantangan dan masa depan siaran radio. Yang kedelapan, kreativitas dalam siaran radio, kemudian regulasi dan juga etika dalam siaran radio. Yang ke-10, peran media sosial dalam siaran radio. Yang ke-11, pengukuran dan analisis audien. Yang ke-12, pemasaran dan monetisasi siaran radio. 13, siaran radio lokal versus siaran radio nasional. Dan yang terakhir, praktik profesional dalam siaran radio. Untuk mata kuliah Teknik Penyiaran Radio ini terdiri dari pembelajaran teori dan praktik di laboratorium penyiaran radio, dan untuk praktiknya kami memanfaatkan laboratorium penyiaran radio bernama Suara Tebu Ireng, dan semua itu dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan tentu saja dalam dunia penyiaran radio yang dinamis.
Mahasiswa tidak hanya praktek di kelas, tapi juga praktek secara real ya, dan mahasiswa praktek bersiaran di laboratorium tersebut. Untuk pembelajaran teoritik, mahasiswa didukung oleh referensi pembelajaran seperti referensi utama berupa textbook, kemudian juga jurnal-jurnal terkait penyiaran radio, kemudian hasil penelitian dosen-dosen yang sudah terintegrasi menjadi referensi perkuliahan dan beberapa referensi lainnya. Adapun metode pembelajaran menggunakan student center learning di mana mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, seperti misalnya perkuliahan interaktif di mana mahasiswa secara aktif berinteraksi langsung, berdiskusi bersama dengan dosen dan juga teman-teman dalam kelompok kelas lainnya. Kemudian juga kami menggunakan metode pembelajaran project based learning di mana mahasiswa akan diberikan penugasan-penugasan terkait dengan penyiaran radio. Selanjutnya mahasiswa juga diberikan tugas baik itu secara individual ataupun secara kelompok. Secara individu seperti misalnya proyek-proyeknya berupa membuat naskah siaran radio, bersiaran, kemudian membuat produk siaran radio, mengedit menggunakan software pengedit audio seperti Cool Edit dan seterusnya. Dan mahasiswa juga berpraktik secara berkelompok, membentuk dalam tim project, kemudian project tersebut menyelesaikan beberapa project terkait dengan program siaran radio. Pembelajaran kami bersifat interaktif dengan diskusi, kemudian proyek berbasis pembelajaran dan juga praktek langsung. Dan kami juga menggunakan berbagai platform sebagai pendukung seperti misalnya Zoom Meeting atau juga Google Meet ketika diperlukan. Meskipun pembelajaran secara umum memang dilakukan secara tatap muka atau luring. Kemudian untuk asesmen melibatkan kegiatan UAS dan juga UTS, kemudian juga penilaian praktik, presensi dan juga presentasi. Untuk prosentasenya ujian tulis kurang lebih 20%, praktikum dan juga penilaian kinerja sebanyak 35%, kemudian tugas individu 20%, diskusi kelompok 15%, untuk partisipasi kelas sebanyak 10%. Kami berharap melalui metode ini mahasiswa nantinya dapat mencapai capaian mata kuliah dengan baik. Inilah gambaran kegiatan pengajaran dalam mata kuliah Teknik Penyiaran Radio yang mencakup 3 aspek penting, yakni delivery, kemudian interaction, dan juga assessment atau penilaian. Untuk selanjutnya, kita akan menyimak bersama-sama bagaimana perkuliahan yang berlangsung di kelas, terutama untuk semester 3 pada pertemuan pertama, khususnya dalam konteks pembelajaran luring di kelas perkuliahan. Dan ini karena pertemuan pertama kali tentu sifatnya pengenalan tentang dunia radio kepada mahasiswa. Baik, selamat menikmati dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dengan harapan perjumpaan kita hari ini, kuliah hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua, terutama dalam mata kuliah Teknik Penyiaran Radio ya. Ala hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, mata kuliah kita adalah Teknik Penyiaran Radio. Apa yang tergambar di teman-teman ketika mendengar kata radio? Siaran. Oke. Siaran berita, podcast, audio, terus penyampaian berita, sharing session. Titip salam. Oke, titip salam. Salam-salam gitu ya. Jualan obat. Jualan apa? Obat. Oh, pintar. Ada yang agak sedikit spesifik, jualan obat. Oke, apalagi? Mempromosikan. Terus? Request lagu. Khas itu ya. Request lagu, salam-salam, jualan obat. Terus apa lagi? Kabar jalur terkini atau reportase lalu lintas. Oke, apalagi? Kabar dulu pas Indonesia merdeka yang Soekarno proklamasi. Oke, teman-teman.
Bu Ropi mau memutar radio. Ada yang baru nih di Kiss in the Morning. Namanya Kiss 95,1 FM X Aki Music. Kiss FM dan Aquarius Musik Indo akan manjain kamu pakai lagu-lagu Indonesia 90-an spesial di Triple 90s setiap Kamis jam 9 sampai 10 pagi. Vote salah satu dari 5 lagu Indonesia era 90-an yang pernah dirilis oleh Aquarius Musik Indo lewat DM Instagram @kiss951fm. Nanti Bayu Oktara dan Amize akan puterin 3 lagu dengan vote terbanyak. Ikutan vote ya, karena 2 orang yang masing-masing Rp250. Cek juga playlist kolaborasi Kiss 95,1 FM X Aki Music di semua digital streaming platform. For more info, stay tune terus di Kiss 95,1 FM dan cek Instagram @kiss951fm. Kiss in the Morning bareng sama Ade dan juga Sogi, ada Pak Ruli juga hari ini. Dan langsung ini. itulah makanya. Dan kita nih di Kiss 95.1 FM X AQ Music. Betul, 5 lagu di Triple 90s udah dilontorin tuh, ada di Instastory kita. Kita mau bacain ya, yang belum sempat di handphone ya. Ada Titi DJ dengan Ku Ingin, Ada potret dengan bundanya. Katon Bagaskara lagunya dari Didi Awan. Dan Terus ada Rita Effendi dengan Saling Setia. Saling Setia. Ada yang Ya. Silakan pilih satu, di vote, kemudian jawabannya itu dikirimnya lewat DM ya. Ya. Jadi Instagram kita, sekaligus juga jangan lupa screen capture dari playlist yang ada di playlist Kiss 95.1 FM X Aki Musik. Iya, nanti bakal pakai AQM ya. AQM. AQM. Nah, ini nanti 2 pendengar yang sudah vote ini bakal mendapatkan voucher Voucher apa? MAT hanya 2.250. Oke, ada juga mau nih yang vote nih, ada yang mau vote dulu. Kalau gue jadi gue mau pilih Rita Effendi yang Saling Setia. Kenapa? Saling Setia ini akan susah dinyanyikan sama penyanyi yang lain karena Rita Effendi ini menurut gue ya suaranya udah pas banget buat lagu yang ini. Ini tahun 96 lagunya, kita masih sekolah SMA. Ini album bertema romantis karena di album ini bukan cuma Saling Setia doang, tapi juga ada lagu Sebatang Mimpi di album ini kan, yang dinyanyi lagi sama Hedi Yunus. Oh, itu lagunya saya Fendi. Itu lagunya Rita Effendi di album yang sama Saling Setia ini. Oh, wah luar biasa ya. Kalau aku mau pilih budaya, soalnya kan sebentar lagi udah Hari Minggu ya kan. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kita lupa sama budaya kita, perjuangan beliau dan lain-lainnya. Tapi di album kedua yang berjudul Potret 2 ini, single ketiganya, Potret ini benar-benar berhasil mengangkat namanya semakin tinggi dengan single berjudul Bunda. Emang benar ya? Pas lagi lagu Bunda keluar, itu nama Potret bunyinya bang. sampai sekarang itu kayak udah lagu wajib hari Ibu gitu loh. Yang paling keren, single yang satu ini nih adalah memang ya itu ya lagu wajib. Dan kayaknya setiap ada momen-momen di mana kita tuh barengan sama nyokap, kayaknya kalau denger lagu ini atau kita kangen sama nyokap, aduh itu membuat kita tuh makin sayang sama nyokap. Belum lagi intronya. Treng treng trong 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 treng treng. Itu udah. Aku mau nangis. Ayo dipilih di Triple 90s. Kamu mau lagu yang mana? Ayo ada hadiahnya loh dari Kisah Kedan. Aku ada Musik Indo. Waduh, ini Oke, itu sekilas siaran radio ya. Apa yang teman-teman kalau dengarkan ini apa yang dipikirkan teman-teman? Seneng nggak? Enak nggak? Enak ya. Suaranya khas, asik. Obrolan 2 orang itu asik gitu ya. Dibuat-buat nggak? Luwes ya. ada yang ngomongin padahal ya nggak ada skrip. Kalau sampean misalnya begitu?
Biasanya sih Bu, kayak mati lantai gitu. Bahas ini udah seru-serunya udah gak ada pembahasan lagi. Ya sampean sendiri-sendiri. Iya benar. Dead air ya, ada istilahnya kalau siaran itu dead air, artinya enggak nemu mau ngomong apa gitu ya. Tapi mereka padahal tidak pakai skrip, cuman ada semacam informasi yang dia gali terkait dengan tadi tanggal lagu kan, kayak apa tanggal lagu teratas siapa yang paling banyak di vote gitu kan. Nah cuman karena itu kemudian cara ngomongnya bisa lancar, nggak ada terjadi dead air. Nah ini salah satu contoh siaran radio. Siaran radio yang di depan tadi yang khas itu disebut sebagai apa? Tune in, ya kan? Yang menyebutkan tentang atau mengenalkan tentang programnya itu apa yang mau diputar. Ini kan. Ada yang baru nih di Kiss in the Morning. Intro. Namanya Kiss 95,1 FM X Tune in, gitu nggih. Jadi kalau ada program itu sebagai penanda tune in, penanda ini program apa, kayak gitu. Sebisa mungkin yang dibuat itu adalah yang bisa dipahami melalui audio, melalui pendengaran. Kita radio tidak menyampaikan pesan melalui visual, tidak. Jadi bagaimana supaya informasi itu bisa diterima oleh pendengar hanya menggunakan indera pendengaran, gitu ya. Jadi harus simple, harus jelas, gitu, dan menghibur. Menghibur itu membuat informasi apapun mudah masuk karena memberikan kepuasan psikologis, kayak gitu. Teman-teman silakan bikin teks siaran. Nanti salah satu mencoba untuk bersiaran di sini aja. Ada ini Bu, batas katanya atau minimal berapa? Komposisinya kayak tadi itu cukup pembukaan ya, pembuka. Terus kalau isinya itu biasanya namanya announcement atau kita sebutnya kadang terus closing ya, penutup. Itu aja. Nggak ada, pokoknya aja sak jam, aman digebuki yang lain nanti kalau nggak jam. Atau jaga-jaga pakai ini juga ya? Perlu nggak? Taruh di dalam ya? Halo guys, selamat pagi. Awali harimu dengan berenergi ya, jangan loyo. Karena pagimu akan menentukan auramu hari ini akan mendapati energi seperti apa. Semangat! Oke, sekarang masuk ke isi. Akan langsung. Gimana Bu? Kayak konten siarannya apa gitu. Ada yang siap? Lagi? Desi Bu. Langsung nyanyi sing estetik. Apa ikan Ini dibaca semua ya Bu? Ya. Siaran itu tidak seperti membaca meskipun kita membaca. Seperti kita mengkomunikasikan natural apa adanya. Walaupun kita melihat teks, penting sebenarnya bikin teks, tapi kita itu membaca tidak seperti membaca, tapi seperti bunyi. Ayo. Bentar Bu. Ini langsung. Oh, Indro. Kok deg-degan ya Bu? Sekarang Bu? Ya, sekarang. 107,5 FM Dara Kiss Radio, the best and happy radio. Hai Sobat Dara, ketemu lagi sama Decan di Info Malam. Informasi terkini yang wajib lo tahu. Kok gemeter ya? Pelan-pelan Pak Jubil. Bentar, tuh aku gemeter ya. Bujur dulu. Bentar Bu.
Kamu bisa nonton live streaming siaran malam ini di www.darakisfm.com streaming. Gimana nih kondisi hati malam ini Sobat Dara? Kelihatannya banyak yang gegana ya, alias gelisah, galau, merana. Kamu yang lagi galau mikirin pacar, mikirin utang, atau mikirin tugas kampus yang gak selesai-selesai, Darakis solusinya. Oke Sobat Dara, seperti biasa, malam hari ini gue bakal kasih berita yang pastinya gak asing lagi nih di telinga Sobat Dara. Gak cuma berita aja sih, Sobat Dara juga bisa request lagu dengan cara ketik SMS ke 0838 39015521 atau mention ke Instagramnya Darakis di @dara_KISFM. Bagi kamu yang beruntung lagunya bisa Decan puterin, plus bisa kirim lagu, bisa kirim salam untuk orang tersayang. Sobat Dara, gue juga bakal ngasih berbagai macam tips buat lo semua. Gimana? Seru kan? Jangan kemana-mana, pantengin terus Darakis Radio, the best and happy radio. Wih. Oke, cukup. Terima kasih. Saya Bu. Ibu. Ini kayaknya penyiaran dulu ini. Saya. Lon, dia mau. Bu, tag saya tadi kok hilang. Nah. Peka. Lah kok 89.4 FM Origi Radio, the best and funky radio. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Senada. Gimana kabarnya semua? Baik-baik nih ya. Semoga pagi yang cerah ini semua baik-baik aja. Buat kamu yang lagi beraktivitas pagi ini nih, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Bareng lagi sama gue Shiva di Bursa Musik dan Info Pagi. Sebuah acara yang pastinya bikin kamu makin semangat nih ya. Seperti biasa, gue bakalan nemenin Mitra Senada di semua selama 1 jam ke depan. Kalian semua bisa request lagu melalui SMS ke nomor 08566 135 135. Gak cuma request lagu doang nih. Di acara ini kita juga akan membahas isu-isu yang lagi heboh. Dan juga gak kalah serunya lagi nih, gue akan ngasih kalian semua tips-tips yang menarik. Nah, pada penasaran kan? Kok nganu nada nih? Nah, pada penasaran kan apa yang akan gue bahas? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Origi Radio 89.4 FM. Satu lagu buat kalian semua, Ran. Selamat pagi. Iya Bu, Jadi cuma kamu- belibet. Oh iya, kalau mungkin belibet karena ini pertama. Iya. Kalau melakukannya berkali-kali pasti tahu gimana ritmenya kan. Kalau dulu itu ada salah satu yang pas Bro masih di penyiar Suara Tebu Ireng ya. Ada yang ngajari supaya kita bisa mengatur. Kadang kan kita kalau ngomong kan tidak bisa mengontrol kan. Ngomong terus gitu. Tapi salah satu cara itu ada begini. Selamat pagi gitu. Dan selamat pagi pendengar setia Suara Tebu Buat Ireng. ini Bu ya, apa Buat namanya? pengontrol. Temponya. Temponya gitu. Jadi ada tempo yang kita kontrol supaya kita ngomongnya nggak berat gitu. Tapi kamu oke, suaranya juga oke. Kalau ngomong buka gini radio gitu. tinggal seorang penyiar radio emang benar-benar perlu orang yang pintar deh. Pintar itu wawasan luas itu tadi, sehingga kalau dia ngomong apa aja gitu nyambung dan tidak salah konteks gitu. Kayak kita itu kan sering melihat orang yang dibuat-buat kadang miss gitu, yang dikomentari, yang dibahas ini komentarinya lain kayak gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu terjadi. Oke, terima kasih Pak Izin, luar biasa. Oke. Jangan tunjuk orang lain nih. Ayo satu lagi. Yang kayaknya ganteng. Nah, loh, itu asap loh. Ini cara pantunnya siapa ya? Siapa Mas?
Bu, singkat aja Bu ya. Nih adik. Singkat aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar? Duduk televisi ya, radio, jadi cara. Oh gitu. Ya udah mati aja. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Tambah kalian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga pendengar baik-baik ya. Senang sekali gua dapat menemani Anda dalam acara podcast pagi hari ini. Selama 2 jam ke depan, gua akan menyampaikan informasi aktual dari dalam dan luar negeri dengan selingan lagu-lagu pop Indonesia. Anda dapat mengomentari informasi yang kami sampaikan nanti lewat SMS di nomor ... atau nomor telepon di XXX. Anda juga bisa mengomentari di fanspage Facebook kami dengan nama page atau mention ke Twitter kami. Oke, tangan. Menggunakan kata gua gitu ya. Kalau di beberapa waktu yang lalu penyiar radio itu banyak yang kemudian kena sindrom ke Jakartaan. Kita pakai gua langsung. Kita ajak dulu. Terus satu lagi tadi apa? Informasi. Informasi Bu. Informasi apa informasi? Informasi. Informasi ya. Apa namanya? Itu tadi artikulasi, kemudian logat itu juga penting, Ren. Nek Jawa logatnya ojo ketok Jawa nih. Misalnya gitu. Kalau misalnya dari mana ya? Dari wilayah tertentu yang kelihatan banget logatnya itu Madura misalnya. Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali program itu memang program untuk pasar Madura. Akhirnya ini program itu bersama dengan Cak siapa kok? Kalau Madura nggak Cak ya? Bersama dengan siapa gitu? Jadi yang khas Madura itu boleh. Atau menggunakan yang medok, tapi memang kemasan programnya itu emang khusus untuk kejawa-jawaan gitu. Jawa-jawaan. Medoknya itu ditampilkan. Kartika bukan bahasa Jawa bukan? Oke, Kartika sesuai dengan segmentasinya. Oke, terima kasih Kakak. Matur suwun. Terima kasih Bu. Yang pertama itu bahwa mahasiswa bisa memahami konsep dasar tentang penyiaran, kemudian juga mampu menjadi seorang penyiar radio. Padahal radio sekarang sudah tidak populer. Kenapa kok harus menjadi penyiar radio? Karena yang diambil adalah kompetensinya. Menjadi penyiar itu berarti dia memiliki skill untuk komunikasi dengan baik. Bagaimana dia juga bisa mengasah pengetahuan secara luas, bagaimana dia bisa menyampaikan gagasan di depan lawan bicaranya, dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman diharapkan bisa praktek siaran radio. Nanti kita upayakan men-settingnya di Suara Tebu Ireng, meskipun belum mengudara, tapi insya Allah nanti bisa mengudara secara aplikasi ya, pakai radio aplikasi. Kemudian juga teman-teman bisa memproduksi beberapa produk berita seperti produk radio seperti berita, feature, atau juga menggunakan Cool Edit atau software editing audio yang lain. Begitu ya? Saya rasa ini terakhir yang bisa Bu Rofiq sampaikan. Oke, kita ketemu di minggu depan. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Huruf akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.